alih dari DP itu gimana? Gimana? Alih fungsi desa peruntukan itu gimana? Ya kan pertama bahwa penetapannya kan belum dilakukan oleh kabupaten kota, sehingga kan diambil inisiatif oleh kementerian. Hari ini kan kita akan dorong bahwa di kabupaten kotanya ditetapkan, sehingga tidak perlu lagi nanti ada pergub atau surat edaran gubernur tentang larangan alih fungsi, karena fungsi-fungsinya sudah jelas. Tapi kalau hari ini kan memang kondisinya adalah kondisinya darurat, aturannya dibolehkan tapi bisa menimbulkan bencana. Ya kita pilih mana? Pilih taat pada aturan, pilih menangani bencana. Ya saya sih pilih menangani bencana, karena dibuat aturan itu untuk menjaga orang agar tidak tertimpa bencana. Bagian peran saya Pemprov harus ngapain aja gitu? Ya Pemprov menjalankan tugas-tugas yang dimiliki oleh Pemprov Jabar. Kemudian ATR BPN mempercepat seluruh proses sertifikasi. Yang pertama adalah perubahan tata ruang segera dilakukan dan mendapat atensi dari Kementerian ATR BPN. Dan kita akan segera melakukan tata ruang dengan skalanya yang mirip antara provinsi dengan kabupaten kota, sehingga nanti tidak terjadi di perbedaan antara kabupaten kota dengan provinsi jadi klop. Nanti kabupaten kota tinggal mengikuti dari tata ruang induk provinsi. Dan orientasi tata ruang kita itu adalah satu, melindungi kawasan hutan, dua, melindungi areal pesawahan, yang ketiga, melindungi daerah-daerah sumber air, rawa-rawa, dan daerah aliran sungai. Ini titik pokoknya. Dan sehingga terjadi harmoni antara konservasi dengan pembangunan yang berkelanjutan. Ini yang menjadi fokus kita hari ini. Yang berikutnya hari ini sudah berhasil bersepakat ya antara Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat dengan Perhutani dan PTPN untuk segera melakukan penanganan terhadap aset-aset negara di Provinsi Jawa Barat agar segera tersertifikatkan sehingga tidak terjadi sengketa di lapangan. Yang berikutnya juga kita mendorong dengan Kementerian PU untuk segera menetapkan sepadan sungai di seluruh Provinsi Jawa Barat. Sehingga kalau nanti sepadan sungai sudah ditetapkan oleh Menteri PU, maka sertifikat yang muncul itu akan dicabut oleh Menteri ATR BPN. Jadi bentuknya nanti revisi per daerah ya? Iya. Itu kapan diusulkan? Januari ini akan kita usulkan. Tadi juga soal LP2 di daerah itu kan masih ada yang mau. Ya, di revisi ini akan segera kita benahi secara bersama-sama. Jadi tahun depan itu tuntas semuanya. Kenapa? Alih dari DP itu Gimana? alih fungsi desa peruntukan itu gimana? Ya kan pertama bahwa penetapannya kan belum dilakukan oleh kabupaten kota, sehingga kan diambil inisiatif oleh kementerian. Hari ini kan kita akan dorong bahwa di kabupaten kotanya ditetapkan, sehingga tidak perlu lagi nanti ada pergub atau surat edaran gubernur tentang larangan alih fungsi, karena fungsi-fungsinya sudah jelas. Tapi kalau hari ini kan memang kondisinya adalah kondisinya darurat, aturannya dibolehkan tapi bisa menimbulkan bencana. Ya kita pilih mana? Pilih taat pada aturan, pilih menangani bencana. Ya saya sih pilih menangani bencana, karena dibuat aturan itu untuk menjaga orang agar tidak tertimpa bencana. Bagian peran saya Pemprov harus ngapain aja gitu? Ya Pemprov menjalankan tugas-tugas yang dimiliki oleh Pemprov Jabar. Kemudian ATR BPN mempercepat seluruh proses sertifikasi seluruh aset-aset negara, baik yang dikelola oleh BUMN maupun yang dikelola oleh kementerian, serta dikelola oleh Pemprov dan Pemkab serta PN. Pak Gub, kalau hasil evaluasinya nanti ada perumahan-perumahan yang terbukti berdiri di atas perbukitan atau di daerah aliran sungai, rawa, sawah, itu nanti akan dipindahkan atau gimana? Bukan, kalau mereka mendapat izin sebelumnya kan berarti kan dia mengikuti tata ruang sebelumnya. Secara hukum tidak salah. Tidak salah. Kan gitu loh. Tetapi nanti dilihat izin yang diberikan oleh bupati wali kotanya itu atau dinas penanaman modal satu pintu itu adalah itu di LP2B-nya ada nggak di kementerian, terdata nggak di datanya. Itu kan bisa dilihat di foto satelitnya. Kan banyak peristiwanya begini. Misalnya di 2021 itu di foto satelitnya itu dia adalah sawah. Itu masuk LP2B dong di kementerian. Kemudian diuruk. Tahun 2026, 2025 dibangun. Nah itu bisa dilihat dari sini. Nah nanti akan ada itu rumusan sanksi.
Pak, izin nanya lain-lain. Apa tuh? SPG di Kota Bandung masih ada SPG yang menyediakan makanan di bawah 10.000 Pak. Ya sudahlah, saya katakan SPPG itu tutup aja. Ngapain? Ngapain? Udah tutup aja, ngapain sih? Masa orang ngambil untungnya jangan kegedean dong. Ya. Dengan buruh upah gimana? Kita nunggu ini dulu. Mereka kan lagi, kita menghormati mereka lagi melakukan pembahasan. Hutan abadi kasih rencana hutan abadi. Iya. Ya, pohon abadi ya. Jadi gini, pohon-pohon ini ada di kawasan hutan produksi. Nah, tetapi oleh saya nggak boleh ditebang hari ini, dan itu dikatakan sebagai pohon abadi. Beli pak, karena biaya reboisasi lebih mahal daripada beli pohon. Mulai tahun anggaran 2026 udah kita siapkan. Berarti nggak akan ada lagi hutan produksi? Saya penginginkan nggak usah ada hutan produksi. Sudah, karena kan hutannya cuma tinggal 700.000 hektar. 700.000 hektar itu kan peta, Pak. Bukan pohon. Kan kalaupun di peta, di Kementerian Kehutanan itu sebut hutan, itu kan belum tentu ada pohonnya. Itu kan di data tanahnya adalah kawasan hutan. Bisa jadi pohonnya nggak ada.